Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zokar dengan NIM 2357 2357 akan mempresentasikan apa itu kriteria penjaminan kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada apa itu penjaminan kualitas perangkat lunak. Perangkat lunak itu menjamin kualitas perangkat lunak seperti software quality asuransi atau SQA. Adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa proses dan hasil pengembangan software sesuai standar kualitas. Tujuannya seperti memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna, dibangun dengan metodologi yang tepat, dan dapat berfungsi dengan baik. Menurut DAN 1990, kualitas perangkat lunak mencakup 3 hal pokok, yaitu yang pertama ada pemenuhan kebutuhan fungsional pengguna. Pemenuhan kebutuhan fungsional pengguna berarti bahwa perangkat lunak harus mampu menjalankan semua fungsi atau tugas yang diinginkan oleh si pengguna tersebut. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar pengembangan software, yaitu kepatuhan terhadap standar pengembangan berarti bahwa proses pembuatan perangkat lunak harus dilakukan dengan mengikuti pedoman, prosedur, dan metodologi yang telah terbukti. Kemudian yang ketiga itu pemenuhan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari software. Sifat-sifat implisit adalah karakteristik non-fungsional dari perangkat lunak yang mungkin tidak dituliskan secara eksplisit dalam spesifikasi tersebut, tapi selalu diharapkan oleh pengguna dan stakeholder. Tujuan penjaminan kualitas perangkat lunak dibagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kualitas, memahami pentingnya kualitas sejak tahap awal pengembangan. Yang kedua, identifikasi kriteria kualitas, memahami kriteria kualitas software berdasarkan model MCQAL. Yang ketiga, pengukuran kuantitatif menggunakan metrik dan rumus untuk menilai kualitas secara objektif. Yang pertama ada produk operation. Produk operation ini fokus pada sejauh mana perangkat lunak berfungsi dengan baik saat digunakan oleh si pengguna. Faktor-faktor di dalamnya ada Forentas, yaitu ketetapan fungsi perangkat lunak terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian reliability, kemampuan perangkat lunak beroperasi tanpa gagal. Ada juga efisiensi, yaitu pengguna sumber daya seperti CPU, memori. Kemudian ada integrity, perlindungan terhadap akses tidak sah atau kerusakan data, dan juga usability, kemudahan bagi pengguna untuk belajar dan menggunakan perangkat lunak. Yang kedua ada produk revision, kemudahan software dimodifikasi, diperbaiki, dan diuji untuk menyesuaikan kebutuhan yang berubah. Faktor-faktor di dalamnya ada maintainability, yaitu kemudahan dalam memperbaiki kesalahan atau memperbarui sistem. Yang kedua, flexibility, kemampuan perangkat lunak beradaptasi dengan perubahan. Dan yang ketiga, testability, kemudahan dalam menguji apakah sistem bekerja dengan benar. Yang terakhir, product transition, menilai kemampuan perangkat lunak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru seperti platform atau teknologi berbeda. Nah, di mana ada
Portability, kemampuan untuk dijalankan lingkungan yang berbeda. Kemudian reusability, kemudahan untuk menggunakan kembali bagian kode pada aplikasi lain. Interoperability, maksudnya intero yang terakhir interoperability, kemampuan perangkat lunak berkomunikasi dengan sistem lain. Yang pertama ada menjamin kepuasan pengguna. Ada concern price, usability, dan adaptability, memastikan software memenuhi kebutuhan dan mudah digunakan. Seperti aplikasi yang stabil, aman, dan mudah dipakai, menurunkan kran, memperkuat kepercayaan, dan membuka peluang upselling. Dan menurunkan resiko kesalahan. Maintainability, testability, dan flexibility, meminimalkan potensi kegagalan penting untuk sistem kritis. Tiga, meningkatkan efisiensi dan modularity, membuat software lebih cepat, ringan, dan mudah dikembangkan serta dipelihara. Kesimpulan dan implikasi penjaminan kualitas perangkat lunak. Penjaminan kualitas perangkat lunak adalah proses penting untuk memastikan software memenuhi kebutuhan pengguna, mengikuti standar, dan memiliki sifat implisit seperti keandalan, efisiensi, dan keamanan. Mode MCCAL menyediakan kerangka kerja komprehensif melalui 3 aspek utama, yaitu yang pertama operasi produk, kedua revisi, dan ketiga transisi. Dengan penerapan standar dan metode pengukuran yang tepat, kualitas software dapat dievaluasi objektif dan ditingkatkan keberlanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.